Bulan suci Ramadan adalah bulan Syahrul Jud, bulan kedermawanan, bulan di mana Rasul banyak sekali bersedekah di bulan ini. Dikatakan kedermawanan dan kebaikan Rasul di bulan Ramadan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Dan sedekah pada saat apa? Pada saat lapang, pada saat sempit, pada saat engkau ada banyak sedekahnya, pada saat tak ada pun masih terus bersedekah walaupun sedikit. Allah tidak nilai berapa jumlahnya, Allah nilai lillah, keikhlasanmu ketika engkau melakukannya. Tidak usah susah-susah ibu-ibu sekalian. Banyak orang-orang yang memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ada seseorang yang tidak sanggup untuk memberikan nasi kotak untuk makanan buka puasa. Apa yang dia lakukan? Dengan plastik kecil dia masukkan 3 biji kurma. Dan kemudian dia bagi-bagikan. Di Jakarta itu macet, biasanya orang pulang kerja berjam-jam di jalanan di lampu merah. Maka ada orang yang membagikan gelas air mineral dan juga 3 biji kurma setiap azan maghrib, ibu-ibu sekalian. Dia hendak meraih pahala orang yang berpuasa. Nggak mahal kan 3 biji kurma itu? Jangankan 3 biji kurma, 1 biji kurma saja yang kau berikan, kau mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Maka orang-orang yang bersedekah bukan orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang kaya raya, bukan. Banyak kok orang kaya tapi pelit, menghabiskan uang berjuta-juta bisa untuk beli mobil mewah, tas mewah, berpikir ribuan kali, bersedekah dengan harta-harta sisa. Tapi sebaliknya, banyak kok orang-orang yang biasa-biasa saja, namun dia gemar bersedekah. Bukan orang yang mampu yang bersedekah, orang yang mau bersedekah. Orang yang mau bersedekah. Banyak orang yang biasa-biasa saja. Dia bersedekah semampu yang dia bisa. Bersedekah. Orang-orang yang bersedekah itu sejatinya dia adalah orang-orang yang bahagia. Kita ini bahagia bukan karena banyak uang, Bu. Kita ini berbahagia karena mampu membahagiakan orang lain, betul nggak? Coba dia rasain. Bagaimana kalau kita bisa membahagiakan orang lain? Bagaimana kalau kita bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk orang lain? Bahagianya itu beda. Makanya kenapa banyak komunitas yang banyak di dalamnya volunteer. Volunteer itu nggak digaji, betul? Pengajian ini bisa tercipta karena banyak volunteer di belakang layar. Digaji nggak? Enggak. Habis waktunya iya, habis tenaganya iya. Pasti capek ngurusin pengajian ini sampai mendatangkan ibu-ibu semua. Ini banyak orang di belakang layar. Apa yang mereka dapatkan? Kebahagiaan, kepuasan hati. Bahagia karena bisa jadi orang yang bermanfaat. Bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Sebagaimana kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka hendaknya setiap diri berpikir, saya sudah melakukan manfaat apa ya? Saya sudah melakukan kebaikan apa ya untuk orang lain? Bersedekah itu nggak selalu dengan harta. Kalau infak, ibu-ibu dengan harta menyumbang. Bersedekah dengan kebaikan kita. Kalau kau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah. Punya tenaga seperti para volunteer, berikan tenagamu di jalan Allah. Punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang berinfak, dia bersedekah dan memberikan hartanya juga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampu kita. 10 juta bagi orang enggak. Allah lihat tentang keikhlasanmu. Percayalah, berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Gak ada orang yang jatuh miskin karena bersedekah, ada enggak? Yang ada orang-orang yang bersedekah, Allah berikan keberkahan hidup di dalamnya. Bukankah orang-orang yang bersedekah menolak bala, menolak bencana? Ibu sering dengar enggak atau sering lihat enggak? Pada saat kejadian tsunami atau gempa kemarin berapa tahun yang lalu di Palu ini, ada kubur orang-orang soleh yang tidak terkena air misalnya, betul ya? Atau di Aceh, saya tidak tahu kalau di Palu, masjid-masjid tidak tersentuh air. Air itu seperti ini masjid atau ini kubur orang soleh atau ini rumah orang soleh. Air itu nggak kena kepada tempat-tempat itu. Air itu membelah diri, ya, sehingga tempat itu selamat. Kalau dipikir pakai akal manusia, nggak mungkin. Tapi itu bukti kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kejadian, beritanya viral beberapa tahun yang lalu. Seluruh kawasan itu habis terbakar, kecuali rumah makan. Satu rumah makan nggak habis terbakar. Satu-satunya yang tidak terbakar dikala seluruh kawasan itu terbakar. Ternyata di rumah makan itu sering melakukan sedekah hari Jumat, ibu-ibu sekalian. Rumah makan bukan restoran mewah, bukan rumah makan kaki lima. Ternyata mereka sering memberikan, pemiliknya sering memberikan sedekah hari Jumat. Bagi teman-teman yang hari Jumat setelah selesai ibadah sholat Jumat silakan makan di tempat kami. Ternyata hanya karena
seperti itu, selamat itu rumahnya. Sedekah itu bisa menolak bala, percayalah ibu sekalian. Yang harusnya mungkin ketika bencana kemarin itu kita pun turut terkena dengan bencana itu, tapi ibu masih hidup dan bertahan sampai hari ini, mungkin disebabkan sedekah yang ibu berikan selama ini. Coba pikir-pikir, mungkin ada amal soleh yang ternyata dengan amal soleh itu Allah menyelamatkan kita, ibu semua. Jadi Masya Allah, Allah sendiri menjanjikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261 tentang orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Ramadan ini banyak berinfak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah 261 Al-Baqarah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas, Allah Maha Mengetahui. Allah sendiri yang janji akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka semua ayat-ayat ini hendaknya menjadi semangat bagi kita untuk tidak was-was ketika bersedekah. Karena syaitan akan mengatakan jangan kau bersedekah, kau sendiri masih perlu, kau sendiri masih kurang. Syaitan akan senantiasa membisikkan was-was untuk kita malas bersedekah, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi mudah-mudahan kita bersemangat. Mau jadi orang bertakwa, dia tidak memikirkan diri sendiri saja. Jadi orang bertakwa dia peduli dengan orang lain. Bukankah Islam itu tidak hanya sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minan nas, peduli dengan orang lain. Percuma kau salatnya bagus, ngajinya bagus, tapi pelit, dibenci kau dengan sesama manusia. Sementara kalau kau bersedekah, kau mendapatkan cinta dari orang-orang sekitarmu. Dan juga teman-teman lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Ya, dalam surah Al-Munafiqun disebutkan ketika orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mereka berkata, ya Allah, andai engkau tunda kematianku ya Allah, sehingga aku bisa bersedekah dan beramal saleh. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut berkata pada Allah, kalau saja engkau tunda kematianku, aku pasti sedekah ya Allah, pasti beramal saleh. Karena sudah selesai waktunya, sudah dikasih kesempatan kemarin di dunia, kenapa nggak dimanfaatkan? Giliran sudah meninggal dunia bermohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia, atau bermohon kepada Allah, seandainya kau tunda ya Allah, seandainya tak berguna lagi. Maka ciri orang-orang bertakwa, dia gemar bersedekah, dia gemar berinfak. Kedua, ciri orang bertakwa itu dia menahan amarah. Makanya Rasul katakan, la taghdabulakal jannah, jangan kamu marah bagimu syurga. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, namun orang yang kuat ialah mereka yang pandai meredam, menahan emosinya. Itu orang yang paling kuat. Orang yang bertakwa, yang dikatakan syurga itu punya 8 pintu, ibu-ibu sekalian. Salah satu pintu syurga adalah pintu khusus untuk menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ciri orang bertakwa, dia menahan marahnya. Dia tidak mudah tersulut emosi, teman-teman semua, ya. Dia tidak mudah menjadi orang yang reaktif ketika ada sesuatu yang dia tidak suka langsung dikeluarkan, tidak. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 ada kalimat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat hamba Allah yang saleh, ibadur rahman, sifat hamba Allah yang saleh. Teman-teman lihat nanti dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74, itu semua berisi sifat hamba Allah, berisi. Nanti cek. Semuanya berisi sifat hamba Allah yang saleh. Al-Furqan 63 sampai 74 dicatat, nanti diamalkan, dibaca di rumah. Al-Furqan 63 bunyinya adalah ciri-ciri Ibadur Rahman ialah dia yang rendah hati, berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan rendah hati. Dan kalau ada orang jahil menyapa mereka, ada orang-orang jahil, orang iseng suka mengganggu kita,
kita, menyapa kita dengan kalimat buruk, menyakiti hati kita, dia katakan qalu salama, ucapkan kalimat yang baik. Dia mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Jadi kalau ada yang ganggu kita dengan kalimat buruk, ciri orang bertakwa, beriman, orang saleh bukan membalas dengan kalimat yang serupa pula. Apa bedanya kita dengan dia? Tapi orang-orang yang saleh ialah qaulu salama, setiap perkataannya baik. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Orang saleh itu berpikir sebelum bicara, berpikir sebelum bertindak. Berpikir apa? Yang saya katakan ini bagian dari ibadah kepada Allah enggak ya? Yang saya lakukan ini membuat Allah ridha enggak ya? Kalau membuat Allah murka, dia tak akan lakukan itu. Makanya dia akan berpikir sebelum bicara, ada manfaatnya enggak kalau saya bicara? Kalau enggak ada manfaatnya, lebih baik saya diam. Daripada banyak bicara, banyak dosanya. Tong kosong nyari bunyinya, makin banyak bicara, makin banyak dosa. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik, lisannya selalu baik. Kalau kita mau lihat orang baik itu seperti apa, ciri-cirinya lisannya baik. Kenapa? Karena lisan itu penerjemah hati. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau hatinya busuk, lisannya pun serupa dengan hatinya. Maka ciri orang-orang bertakwa adalah menahan marah. Kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu pernah difitnah, diejek, diolok-olok sebagai orang gila, penyihir, orang yang buruk. Ketika Rasul berdakwah di negeri Taif, pada saat itu dakwah di Mekah susah, ibu sekalian. Dakwah di Mekah tidak diterima, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, susah. Maka Rasul pergi ke Taif untuk berdakwah. Dan semua orang Taif dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa melempari Rasul dengan kotoran hewan, mengatai Rasul dengan ucapan orang gila dan sebagainya. Rasul berdarah-darah. Sampai kemudian Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon. Dan kemudian malaikatnya setelah itu datang kepada Rasul. Wahai Rasul, angkat saja tanganmu dan berdoa saja kepada Allah agar malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan mereka semua. Malaikat penjaga gunung menghancurkan gunung-gunung itu dan mereka binasa. Rasul katakan tidak. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak paham. Aku berdoa kelak ada anak keturunan mereka yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita tidak mudah untuk menjadi pribadi yang mampu menahan marah sekaligus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasul mengatakan mereka orang yang tidak tahu, nggak ngerti mereka itu, bahwa sejatinya saya sedang mengajak mereka pada kebaikan, mereka nggak paham. Kelak suatu hari nanti mereka akan paham. Dan aku berdoa agar kelak anak keturunan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kalau ibu-ibu pergi umrah, pergi haji, mampir ke Taif, di Taif itu orang-orangnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau di zaman itu Rasul katakan, ya Allah azab mereka, kita kenal Taif sebagai negeri yang diazab. Namun sekarang semua orang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, seorang yang Islam, ya, seorang muslim. Maka ciri orang bertakwa juga begitu. Jadi kalau kita berpuasa ada orang yang jahil, ada orang yang mengejek, mengolok, memfitnah, qaulu salama, ucapkan perkataan yang baik, saya sedang berpuasa, saya tidak ikut-ikutan dengan perbuatan jahil yang kau lakukan itu. Di sosial media juga begitu, banyak orang-orang yang mengajak bertengkar di sosial media, panas kita. Ada orang yang bukan urusan kita, kadang-kadang kita ikut puasa. Ingat, puasa itu apa? Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini paling banyak dosanya. Coba introspeksi dan bermuhasabah diri. Lisan ini ada dosa, ya Bu ya. Ada dosa fitnah, ada dosa namimah, adu domba, ada dosa ketika kita dengki sama orang, kita ghibah, membicarakan dia di belakang. Banyak dosa ini ya Allah, ya Allah. Maka kita mau puasa. Siti Maryam itu puasa bicara ya kan. Ketika ada orang hina-hina, kata Rasul, Allah minta Siti Maryam puasa bicara, tahan, jangan kau keluarkan. Ketika ada orang yang hinamu, memfitnahmu sebagai seorang wanita tak baik, seorang wanita berzina karena punya anak, gak punya ayah, puasa bicara dulu. Kita pun begitu Ibu sekalian. Gak harus segala sesuatu harus kita bicarakan kembali pada saat kita marah, apalagi khawatir keluar kata-kata yang kalau kita sadar kita menyesal mengucapkan kata-kata itu. Apalagi ibu kalau lagi marah sama anak-anak.
Atau lagi kesel sama suami, kenanya sama anak misalnya, ya. Kadang-kadang kita ini belum menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita disebabkan lisan kita yang buruk kepada anak-anak kita. Gak boleh seorang ibu mengatakan anak bodoh, anak nakal, anak kurang ajar, gak boleh. Orang tua macam apa ketika kau mengatakan begitu? Kulukan doa, semua perkataan adalah doa. Orang tua mengucapkan yang baik-baik karena itu menjadi doa. Kalau kau katakan anak ini kurang ajar, suatu hari nanti anak itu kurang ajar, itu disebabkan karena doamu sendiri, karena lisanmu sendiri. Anak nakal, anak itu menjadi nakal betul-betul di kemudian hari karena doamu sendiri, karena ucapanmu sendiri. Maka orang beriman adalah orang yang menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Juga dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, nasihat untuk diri saya, setiap detik berpikir, saya mau buat baik apa lagi ya habis ini? Apakah yang saya lakukan ini perbuatan baik atau bukan ya? Selalu berpikir. Seorang teman, saya safari dakwah, saya ketemu sama seorang ibu umurnya 70 tahun, masih jadi ketua majelis ta'lim. Saya katakan pada beliau, ibu udah berapa puluh tahun jadi ketua majelis ta'lim? Sudah 20-30 tahun kata beliau. Masya Allah. Kenapa bu? Kok senang dengan majelis ta'lim? Saya ini tidak hanya jadi ketua majelis ta'lim, tapi juga ngurusin anak-anak jalanan, ngurusin anak-anak panti asuhan. Setiap hari sibuk kata beliau. Kenapa bu? Sibuk di waktu senja? Bukankah waktu senja waktu beristirahat? Kata beliau, Allah anugerahi saya fisik yang kuat. Rasanya saya ini kok gak berfungsi sebagai manusia kalau saya tidak bermanfaat untuk orang lain, kata beliau. Rasanya ini kok saya kayak jasad, mati enggak, hidup enggak, kalau gak bermanfaat untuk orang lain. Gelisah saya kalau hari-hari saya gak bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Itu kan untuk orang lain juga ya, bermanfaat untuk anak-anak kita. Kita jadi guru Quran untuk anak-anak, untuk tetangga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang terbaik itu, yakni orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang senantiasa berbuat kebaikan. Terakhir, mau jadi orang bertakwa, dalam surah Ali Imran 1 yang dibaca adalah dia senantiasa bertaubat kepada Allah. Rasul itu dijamin masuk surga, ibu-ibu sekalian. Masih beristighfar 70 sampai 100 kali istighfar. Rasul dijamin masuk surga, masih qiyamul lail, masih tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Saking lamanya berdiri bertahajud itu, sampai Aisyah berkata, kau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa Rasul masih sholat seperti ini? Kata Rasul, aku mau jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup yang Allah berikan, atas keluarga yang Allah berikan, atas kesehatan, atas nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah berikan. Rasul itu bersyukur dengan menghidupkan malam-malamnya. Maka di Ramadan ini, sisa-sisa terakhir di bulan suci Ramadan, yang kita tak tahu, mungkin di antara ratusan orang, mungkin ada yang tidak ketemu lagi dengan Ramadan. 2 bulan yang lalu ibu-ibu sekalian, 2 bulan yang lalu saya pergi umrah bersama dengan 800 jemaah, Masya Allah ya. Ibu-ibu tahu ketika kami mendarat di Madinah, ketika itu turun dari Madinah, seorang jemaah menghembuskan nafas terakhirnya ketika sudah menjejakkan kaki di Madinah. Turun pesawat, gak ada nafas lagi. Seolah-olah Allah jemput beliau untuk bisa matinya husnul khatimah di Madinah, karena dikuburkan di Madinah setelah itu. Jadi beliau itu berangkat ke umrah untuk menjemput kematiannya, ibu sekalian. Bagaimana dengan kematian kita nanti? Kira-kira Allah matikan kita dalam keadaan apa ya? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan sujud? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan baca Quran? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan puasa? Apakah Allah matikan kita dalam keadaan beramal soleh lagi beribadah? Atau sebaliknya, Allah matikan dalam keadaan berzina, dalam keadaan sedang bertengkar dengan suami, Allah matikan keadaan ketika engkau sedang marah-marah misalnya. Apa yang kira-kira kalau kita pikirkan, kira-kira nanti Allah matikan saya dalam keadaan apa ya? Yang jelas Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaanmu hari-hari? Kau gemar berjudi, kau gemar minum khamar, kau gemar mabuk-mabukan, kau mati dalam keadaan seperti itu kemungkinan. Tapi kalau kau senantiasa beramal saleh, kau mati dalam keadaan yang beramal saleh pula. Baik, ibu sekalian, alhamdulillah usai ceramah saya pada hari ini kita review sedikit. Kita tahu syahrul Ramadan memiliki banyak nama. Syahrul Quran, syahrul tilawah, syahrul tarbiyah, syahrul sabr, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, apalagi syahrullah. Banyak sekali nama yang disematkan untuk bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan kita diminta untuk terus beramal saleh,
nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memperbanyak baca Quran. Kemudian di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah engkau banyak berinfak di jalan Allah, kau menahan marah, memaafkan orang lain, kau banyak berbuat amal saleh, berbuat kebaikan dalam kehidupanmu, dan kau senantiasa menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhir hidup kita nanti dipanggil dengan kalimat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurganya Allah. Di syurga tidak ada sakit lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada susah lagi. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad SAW di syurganya Allah. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah usai sudah ceramah saya. Hari ini saya mau memperlihatkan satu buah video